warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para jamaah salat maghrib musalla Nurul Yamin Tunggul Paciran Lamongan yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah umur yang panjang serta rezeki yang lancar. Mudah-mudahan kegiatan ngaji pada malam hari ini senantiasa membawa kepada kita kebaikan-kebaikan baik di dini wa dunya wal akhirah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab di dalam sebuah hadis pernah disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al hadis au kama qala. Tanpa mengurangi rasa hormat dumateng panjenengan sedaya, kula boten panjang lebar ing dalem mukadimah. Yang penting goalnya. Ingkang kula hormati takmir mushola Nurul Yamin, ingkang kula hormati segenap pengurus Muhammadiyah Ranting Tunggul, wonten Bapak Lukman, wonten Bapak Winarto, wonten Bapak Zain, bapak-bapak lintune sing boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal. Para jamaah ingkang minulya, pertama monggo kula panjenengan sami syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa di dalam diri kita masih tertanam nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Password kita pada malam hari ini bisa dicatat barangkali. Biasanya kalau kita membuka sebuah file butuh password, kata kunci. Password kita pada malam hari ini adalah belajarlah dari pengalaman masa lalu
hiduplah di masa kini dan rencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Jika Anda tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka pasti kita akan disibukkan dengan kebatilan. Hadis yang saya baca di awal tadi memang singkat, cukup pendek hadis tadi. Dan insya Allah semuanya sudah pernah mendengar hadis itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Meskipun singkat tapi makna dan cakupannya sangat luas sekali. Sehingga nanti akan berkembang menjadi sebuah pemahaman yang luas dalam kehidupan kita dari sebuah hadis yang cukup singkat tadi, disertai dengan landasan yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Setiap amal perbuatan manusia bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal perbuatan hanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Yang digarisbawahi di sini adalah manawa, bukan mafa'alah. Apa yang diniatkan, bukan apa yang dikerjakan. Baik buruknya, kualitas rendah maupun kualitas tinggi amal ibadah seseorang tergantung kepada niatnya. Banyak amal yang sekiranya dianggap itu kecil, tapi karena dimanage, dipola dengan niat yang baik dan benar, maka amal itu menjadi amal yang memiliki nilai yang besar. Pun sebaliknya, sebuah kewajiban yang sekira itu besar nilainya dan pahalanya, tapi karena niat yang dikerjakannya tidak benar, maka akan menjadi pahala yang sia-sia. Understand? Insya Allah mengerti. Ibu-ibu sing sepuh-sepuh understand itu bahasa Madura. Bahasa Inggris. Insya Allah mengerti. Jadi niat itu merupakan salah satu fondasi terhadap semua amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Baik dan buruknya niat akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah pahala yang diterima oleh kita semuanya. Stop. Para jamaah yang mulia, seorang sufi yang bernama Dhunnun al-Misri pernah ditanya, "Syekh, apa dan bagaimana ciri dan tanda orang yang memiliki niat yang baik dalam beramal?" Dhunnun al-Misri menjawab dengan benar dan sungguh luar biasa jawabannya. Tiang engkang gadai niat yang baik dan benar ing dalam beramal, pertama tiang niku semangat, boten males, optimis, boten pesimis, berkembang, maju ke depan, boten mengalami kemunduran ing dalam beramal. Yang kedua,
Tiyang ingkang gadhe niat yang benar ing dalam beramal, ketika amalnya itu mengalami kendala, mengalami persoalan ing dalam amaliyahnya, ing dalam perbuatannya, piyambakipun senantiasa sabar, ulet dan tahan banting. Jadi wong niku nek niate pun kenceng, nek niate apik, senajan diuji kalian napa kemawon, dicoba kalian napa kemawon, tiyang niku ulet, tiyang niku sabar, tahan banting. Sing nomor 3, Tarasidunun al-Misri, tiyang sing gadai niat sing bener niku inggih menika tiyang sing mengharap ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pahalanya kelak ketika sudah berjumpa dengan Allah, alias bukan kepentingan sesaat. Wong niku kadang-kadang niat tapi uga kepengin segera mendapatkan balasan dari apa yang ia kerjakan. Hadirin ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menata niat niku penting. Menata niat itu penting. Karena niat itulah yang menentukan kualitas pahala, kualitas ibadah yang kita kerjakan. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita kerjakan dengan sedemikian rupa baiknya ini, ibadah, amal, sedekah, salat berjamaah, pengajian dan lain sebagainya, jangan sampai kendor dan jangan sampai surut. Jangan sampai berubah, jangan sampai porak-poranda, hancur berantakan, terurai-urai sama sekali. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Terjemahannya ngeten. Kadang-kadang tiyang niku gelare niku medeni wong. Tuwa SAG, SPD, MH, SH, MPDI, saya komplit, tapi terjemahno keliru. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menenun sebuah kain. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, setelah kain itu menjadi kain yang benar, kain yang bagus, kain yang baik, kemudian diuraikan kembali, hancur berantakan. Wis dadi kain, wis dadi klambi, kok diudari maneh. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita amalkan, jangan kemudian sia-sia, tidak memperoleh pahala sama sekali dari apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan. Maka hati-hati. Maka dari itu menata niat sekali lagi penting bagi kita sebagai umat Islam yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nikmat itu dibagi menjadi 3. Ada nikmat yang kecil, ada nikmat yang besar, dan ada nikmat yang sempurna. Kata Imam Al-Ghazali, nikmat kecil itu nikmat yang seperti apa? Nikmat sing cilik niku nikmat sing sesaat, sementara, jangka waktunya pendek, akan habis pada waktunya, akan hilang pada waktunya. Contoh, kita dipun paringi nikmat kalian Allah duwe. Kita dipun paringi kalian Allah duwe dunya, duwe bondo, duwe kendaraan, duwe anak, duwe omah.
pangkat, jabatan, kedudukan. Sementara sifatnya itu nikmat sing cilik. Ketika manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ada 3 yang akan menyertai ketika mayit itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 2 kembali, yang 1 menyertai manusia. Ketika sudah kembali kepada Rabb yang menciptakan kita semua. Ketika mayit itu sudah dihantarkan kepada makbarah, ke liang kubur, maka hartanya dan keluarganya akan kembali pulang. Dan yang menyertai orang yang sudah meninggal dunia tersebut tinggallah amal perbuatan. Jika amal perbuatannya baik, insya Allah dia akan menemukan ketenangan di dalam alamnya. Tetapi manakala amal perbuatan selama hidup di dunia itu tidak baik, maka sudah barang tentu yang setimpal pun akan menimpa orang tersebut. Niat yang baik insya Allah akan menghasilkan kualitas pahala yang baik. Jadi belajar dari masa lalu, jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam jarum yang sama, terjerumus ke dalam lubang yang sama. Tidak ada progresif sama sekali, tidak ada perkembangan sama sekali. Dalam sebuah syair dikatakan, "Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Padha karo wong sing dodolan teng pasar niku. Nek dina iki bathine akeh timbang wingi, berarti wong iku beruntung, sukses. Wa man kana yamuhu misla amsihi fahuwa mal'unun. Wong nek padha wae wingi mbek saiki ra ono hasile belas, bathi ya ora, rugi ya ora, alias impas. Berarti wong iku termasuk wong sing ora beruntung, alias wong sing rugi. Sing lara maneh wong sing wingi mbek saiki tambah nemen. Mestine ngono dikei keuntungan. Wa man kana yaumu syarran min amsihi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini justru malah lebih jelek dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang tercela. Masya Allah. Berarti tidak ada perkembangan sama sekali, tidak ada progresif sama sekali. Mestinya kita harus berkembang dari setiap waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manajemen waktu bagi seorang muslim yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan nikmat iman dan Islam. Jadi nikmat yang pertama niku nikmat sing cilik. Kita dipun paringi kena Allah dunya bondo niku tesih cilik. Lah nikmat sing nomor loro, nikmat sing gede, yaiku nikmat iman dan Islam. Ini berkat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil, Allah maha mengasih dan maha penyayang. Makanya Allah memberikan kepada kita nikmat yang besar yang bernama iman dan Islam. Sehingga dengan iman dan Islam itu kita bisa mengatur, mengendalikan, memanage dan seterusnya tentang nikmat kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa iman, Masya Allah, orang punya harta-hartanya tidak bermanfaat. Orang tanpa iman, tanpa Islam, dia berilmu, ilmunya tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, selain nikmat kecil, nikmat besar, nikmat yang ketiga adalah nikmat yang sempurna. Napa niku nikmat yang sempurna? Benjing.
ketika kula panjenengan sami mlebet teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niku tujuan kita. Dengan mengelola nikmat yang kecil melalui sarana nikmat yang besar iman dan Islam, tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka menata niat dari awal itu penting. Hadirin ingkang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering diingatkan dalam Al-Qur'an. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Sering kita dengar dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Maka janganlah engkau dustakan. Kira-kira ono piro Pak kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Pinten Bu? Niteni napa mboten Bu? Nah, 31 ayat. Mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-87. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Dan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, dalam satu surat, maksudnya dalam Al-Qur'an, supaya apa? Bahwasanya ini peringatan bagi manusia saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di dalam surat An-Nahl, orang-orang yang senantiasa beramal dengan baik, melakukan kebaikan-kebaikan akan kembali kepada orang itu, dan Allah akan senantiasa menyertai orang yang seperti itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari mana kita berbuat kebaikan? Ya saking nikmat yang diberikan Allah itu. Ampun ngantos nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Dan itu adalah sarana kula panjenengan sami untuk menempuh nikmat ingkang besar, yakni nikmat yang kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat An-Nahl, surat napa Pak? Surat Al-Isra. Setelah surat An-Nahl, surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra itu pas terakhir, lanjut lempiran berikutnya surat Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum fa in asatum falah. Ayat baris lurus ngene. Lempiran sing isor dhewe surat An-Nahl niku sing paling pucuk 177 ayat, unine niku mau walladzina amanu taqa innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Baris lurus sing ngiringane niku surat Al-Isra. In ahsantum li anfusikum fa in asatum fala. Nek dhewek kabeh niki nglakoni apik, kaapian iku balik ring dhewek kabeh. Sebaliknya bila engkau berbuat kemaksiatan, berbuat kejelekan, kebatilan pun akan kembali kepada orang tersebut. Semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hadirin para jamaah ingkang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri dan tauladan kita semuanya, junjungan kita
uswah hasanah kita semuanya. Tentu sebagai orang yang beriman kula panjenengan sami senantiasa atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mari kita tanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar membaca sholawat dan salam saja, tetapi ada yang lebih penting. Tidak hanya sekedar bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Apa itu? Bagaimana kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah beliau yang sekarang telah lebih banyak ditinggalkan oleh manusia di abad sekarang ini. Cek boten salah paham. Sholawat niku nggih penting. Sholawat niku nggih penting. Tapi jauh lebih penting bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang telah lama ditinggalkan oleh kehidupan manusia pada abad seperti sekarang ini. Contoh silaturahim. Sakniki niku tiyang sing silaturahim niku mboten usah keluyuran, mboten usah datang ke rumah, cukup lewat HP. Silaturahim niku sakniki wis gampang lewat WA. Pak Yai cekelane HP. Pak Yai biyen niku sing diupetno niku tasbih, subhanallah, subhanallah. Sakniki cekelane HP, sing diumetno HP. Silaturahim cukup lewat WA. Kadang-kadang Pak Yai ini biasa dianggap konco. Halo Pak Yai, apa kabar bro? Kadang-kadang begitu. Itu sunnah-sunnah Rasul yang di abad seperti sekarang ini sudah banyak yang ditinggalkan oleh manusia. Silaturahim. Monggo kita gerayangi dewi-dewi. Jenengan kula panjenengan sedaya niki silaturahim napa mboten? Kadang-kadang apa maneh riyaya, toples isine bek. Kadang-kadang silaturahim mboten sepiro, cukup lewat HP. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Padahal biyen niku tiang-tiang sepuh niku pun mendidik terhadap putu-putune, terhadap anak-anake, nek pun wayahe nalika lebaran, nalika poso niku diajak ziarah kubur. Banjur niku silaturahim tenggane sanak famili, kerabat. Sekarang nek liburan malah diajak silaturahim kemana? Tempat wisata, berbelanja. Bukannya diajak untuk silaturahim kepada sanak famili, keluarga, malah diajak silaturahim ke tempat wisata, silaturahim yang mengeluarkan banyak biaya ke tempat-tempat perbelanjaan. Salah kaprah memanage silaturahmi. Itu sunnah Rasul yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia pada abad seperti sekarang ini. Allah. Para jamaah ingkang minulya, Rasulullah itu manusia yang besar, manusia yang agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Rasul bukan karena hartanya, kebesaran Rasul bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya, tapi Rasulullah itu besar karena memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah membesarkan, tidak ada sekutu apapun yang bisa mengecilkan Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu Allah yang mengangkat Rasulullah sebagai manusia yang besar,
manusia yang agung sama dengan kita. Kalau manusia itu besar, banyak yang berhenti kebesarannya, banyak yang hilang kebesarannya beserta dengan apa yang ia punya. Nalika menungso iku dadi wong sing gedhe kedudukane mergo duwe kedudukan. Nalika menungso iku gedhe mergo donyane, nalika donyane entek kedudukane mari, sing tertinggal hanya kata-kata pensiun, mantan. Tapi Rasulullah tidak ada pensiun, tidak ada mantan, bukan mantan Nabi, bukan mantan Rasul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang diperingati adalah Maulid, yang diperingati adalah lahirnya, bukan wafatnya. Tapi kalau wali, kiai, ulama, sing diperingati napa? Mati nih. Sing diperingati hari wafatnya. Tapi Nabi yang diperingati adalah hari lahir yang disebut dengan Maulidur Rasul. Enten sing tanglet. Kenging nopo kok Nabi niku diperingati hari lahire, sementara tiang-tiang sing disebut kiai bahkan wali itu yang diperingati adalah hari meninggalnya alias wafatnya. Rolas Pak jawabannya. Tapi tak jawab si jiwai. Sing 11 PR aku cek diundang mana ke Pak Lukman ke Pak Wi. Si toksik sing 11 sesuk mana. Berarti saya ping 11 Pak Lukman. Kenapa kemudian Rasulullah itu diperingati hari lahirnya? Jawabannya karena sudah dijamin oleh Allah benarnya daripada tidaknya. Rasulullah niku dijamin benere ketimbang orane, mulane sing diperingati niku hari lahire. Wong gek lahir kok wis diperingati, wong durung roh bener apa ora. Tapi Rasulullah itu dijamin oleh Allah pasti benarnya. Tapi nek kiai kadang-kadang pasang surut, cilikane mbuwetik, gede, tobat dadi wong apik ya ana pasang surut. Cilikane alim, taat, barang gede-gede breset ya ana pasang surut. Tapi Nabi Rasulullah Muhammad sudah pasti benarnya. Bahkan sebelum Allah menciptakan alam beserta isinya, Allah sudah menciptakan sebuah gagasan bahwa akan lahir datang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Duh, pasti hadir bakale teko nek nggone kowe kabeh para menungso, salah sijine wong sing saka golongan teko bolamu dhewe sing diarani menungso. Ora teko liya-liya, bukan dari keturunan malaikat, tapi dari manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari golonganmu sama saja dengan kita, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai predikat yang ada. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, komplit. Cek ditambahi maneh al-amin, dapat dipercaya. Cek kurang nopo. Sehingga ketika Rasulullah menjelang lahirnya sudah ada prediksi dari beberapa tokoh akan hadir seorang bayi yang kemudian akan membawa pencerahan kepada dunia. Buktinya benar, tidak ada yang salah dan tidak ada yang bereset. Semuanya ada dalam diri Rasulullah. Pedagang oke, ikut dengan Khadijah berdagang sukses. Jadi panglima perang oke, perang Badar, perang Uhud, yang memimpin siapa? Rasulullah. Tapi tidak pernah diberi gelar jenderal. Itulah baginda Rasulullah yang kemudian dicontoh dan diikuti oleh manusia
Karena dengan sebutan uswah hasanah layak predikat itu diberikan kepada beliau. Mboten salah nek dhewek kabeh niki nyonto dumateng Rasulullah. Nah nek ana menungso nah nyonto tungane malaikat, luar biasa. Wong malaikat iku dudu menungso. Tapi kalau kita mencontoh kepada Nabi, wajar karena Nabi itu manusia sama seperti kita semuanya, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Dan kemuliaan niku kudu dicontoh kalian sedaya menungso supados menungso niku selamat berjalan sesuai dengan jalan yang benar. Sadasarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, mulane teng Al-Qur'an niku Allah ngendika falladzina amanu bihi. Kita diajak, kita diperintahkan oleh Al-Qur'an supaya kita beriman kepada bihi. Bihi itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa bukan beriman kepada Allah? Orang itu tidak mungkin beriman kepada Allah sebelum menanamkan di dalam hatinya benih-benih iman kepada Rasul. Karena apa? Rasul itu yang membawa Al-Quran, Rasul itu yang menyampaikan risalah kebenaran. Kalau ada orang tidak percaya kepada yang membawa, saya yakin sudah barang tentu dia tidak akan percaya kepada yang membuatnya. Wong mbek sing gawa wis ora ngandel, Pak Bu. Apa maneh mbek sing gawe niki mereke klub. Sampean mumpami mboten percaya mbek iki, gak ngira sampean ombe, gak ngira sampean tumbas. Karena kita percaya dengan yang membuat, maka kita beli dan kita minum. Sama dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu diberikan oleh Allah Al-Qur'an, kita percaya, kita imani. Lah nek wis ora percaya mbek sing gawa, apa maneh mbek sing gawe. Cendela sakmene akeh. Jajal sampean ra percaya bare sing gawe, ra ngira ditemplekno mbek Pak Lukman. Ra ngira ditemplekno kali tukange. Berhubung kita niki percaya, akhirnya ditemplekno. Dipraktekkan. Sama kalau Al-Quran itu kita percaya bahwa Nabi adalah risalah pembawa Al-Quran, maka kita ikuti Al-Quran itu, bahwasanya Al-Quran itu adalah made in Allah, bukan made in-nya Muhammad, bukan made in-nya manusia, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Muhammad, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nek mboten bener sampean benerno Pak Bu. Nek salah aku diomeng. Nah, iki. Jadi niku betapa pentingnya kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri dan tauladan kita. Tidak hanya kita bersolawat saja, walaupun meskipun salawat dan salam itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia pada abad seperti sekarang ini. Makanya di awal tadi kita harus menjaga sedemikian rupa ampun ngantos kualitas amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita ampun ngantos rusak, berantakan, hancur seperti perempuan yang sudah menenun kain. Sumber saking pundi? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya suwe to, Pak? Kan? Boten kesusu kula niki. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang mutlak untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya, kita manage dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang sudah banyak diberikan kepada kita tidak menghasilkan apa-apa sama sekali bagi kita semua. Contohnya sudah banyak umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW.
Kata Allah, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah iku biyen wis tau gawe contoh, damel perumpamaan salah sijine umat, salah sijine kaum, salah sijine bangsa sing kaum iku wis dikei nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Qaryatan kanat aminatan, tentrem, aman, damai, bahagia, sentosa, adil, makmur. Kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha ragadan min kulli makanin. Dikei Allah nikmat sing luar biasa, nikmat iku min kulli makanin, saking segala penjuru nikmat iku pecumul kabeh. Menyok, asale menyok niku kayu, dincepno dadi menyok kena dipangan, itu nikmat yang luar biasa. Mingkul lima kanin, segala penjuru nikmat, atas turun jadi air hujan, dengan air hujan tanaman jadi tumbuh subur. Yang merasakan nikmat siapa? Kita. Dari atas turun, dari tanah tumbuh, kemudian berkembang besar, makmur, manusia bisa menikmati. Mingkul lima kanin fakafarot bi an'umillah. Kemudian titik nggal didik menungso metu kafire, menungso metu kufure. Nah nek wis kufur tiyang niku mergo akibat dari kemiskinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahallahu libasal ju', dikei sandangan be Allah sing rupane kaya lesu, kelaparan, wal khaufi, dan takut. Ya lesu ya wedi, wedi nek donyane entek, wedi nek hartane ludes. Akhirnya mereka kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadal fakru ayyakuna kufron. Wong nek fakir niku parek mek kafir. Lah nek wis kafir klenike metu. Sampai ana tekek muni, tekek sugih, tekek domo, barang teko domo kethet. Napa tekeke diuber, dipecuti, digebuki sampai iman ditaruh di belakang. Ya itu akhirnya metu klenike tekek tekek sugih, tekek domo, barang tiba domo tekeke diuber. Terus bingung tiang niku. Makanya orang itu ketika dipuji oleh orang lain, wong niku nek di alam, dibombong, digunggung mbek wong liya ndase gede, irunge mekrok, wajahnya cerah. Tapi sebaliknya orang yang ora di alam, ora dibombong, ora digunggung mbek wong, ndase cilik, mengkerep, irunge cilik, raine butek. Kenapa demikian? Orang yang seperti ini tidak ada niat ikhlas di dalam hatinya untuk beramal. Sedikit pun tidak ada niat ikhlas. Karena ciri orang yang ikhlas di dalam beramal adalah dia ketika diuji maupun diberikan pahala oleh Allah bukan berarti sama sekali bagi diri. Karena apa? Orientasinya ke belakang. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Maka timbangan yang berat itu yang akan menjadi cita-citanya. Itu yang penting.
para rawuh, para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Wong iku bakal dikai coba, dikai ujian kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor siji ya iku lapar, nomor loro wedi. Mergo lapo? Mergo akibat saking perbuatane wong sing ingkar terhadap nikmat, dolim terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun disebutaken tengene Al-Qur'an surat Ar-Rahman mulai ayat 13 sampai ayat 78 engko sampean waca teng omah. Terjemahane sampean waca pisan. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya para rawuh ingkang hadir teng majelis ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya lancar, sehat walafiat, umurnya panjang. Apa yang sudah kita kerjakan, tanah yang sudah diwakafkan, bangunan musola yang megah ini dimanfaatkan untuk jamaah. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah yang kelak akan menjadi orientasi kita semuanya dengan niat ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan bertemu kelak sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat yang sempurna, yakni masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di lain dan waktu dan kesempatan. Kiranya cukup apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Barangkali ada yang belum kenal, belum tahu saya orang biasa sama seperti kita semuanya. Jadi, kemarin saya diminta oleh Pak Lukman, ya insya Allah karena memang ya saya sering ngisi kegiatan di Masjid Ngebrak. Kalau di Ngebrak itu malam Jumat ya seperti ini, habis maghrib sampai isya juga ada jadwal khutbah di Masjid Ngebrak yang rutin. Kalau di musola sebelah lapangan ini baru satu kali, dan itu sudah lama sekali ketika Isra Mi'raj atau apa gitu. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi fi sabilil haq wastaqbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.